Dalam pandangan masyarakat, Ratu Adil dianggap sebagai pemimpin yang akan merestorasi sistem kepemimpinan yang sebelumnya semena-mena, membawa bangsa dan negara ke zaman baru. Syair lagu kuno dan pandangan dari Sunan Kalijaga, tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, juga menggambarkan makna dalam kisah ini. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa bocah Angon mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah diinterpretasikan sebagai kelima rukun Islam. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bintang tersebut dapat dimaknai sebagai Nabi Muhammad SAW, sementara buahnya mencerminkan sifatur Rasul, yaitu benar, dipercaya, menyampaikan, dan bijaksana. Sedangkan pandangan mengenai apa yang digembalakan oleh bocah Angon bervariasi di kalangan masyarakat. Namun, 3 tokoh di atas memberikan pandangan yang memiliki referensi akurat dalam menafsirkan kisah Satrio Piningit. Jadi, meskipun Satrio Piningit adalah bagian dari mitos dan legenda, kisahnya tetap memikat dan kita wajib menghormatinya sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri Ratu Adil. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa Ratu Adil untuk perempuan atau Satrio Piningit untuk laki-laki, dialah sosok pemimpin yang mampu membawa Nusantara atau bangsa Indonesia menuju negara yang gemah lipah loh jinawi, totot, tentrem, kerto, raharjo, kaya sumber daya alam dan subur, aman, tentram, dan sejahtera. Bung Karno, sang proklamator bangsa Indonesia pun di suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa kelak suatu saat nanti bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil atau Satrio Piningit yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju zaman keemasan. Berikut adalah ciri-ciri Ratu Adil. Yang pertama, Ratu Adil. Ratu memiliki makna seorang perempuan, pemimpin dan cantik luar dalam, adil dan bijaksana, sebagai pemimpin bumi Nusantara menggapai kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. Yang kedua, seorang yang memaknai nama tua, bukan berarti sebutan seperti Mbah atau Ki atau Kiai dan seterusnya, melainkan nama tua yang sesungguhnya seperti misalnya Sekar Kedaton. Yang ketiga, senjata Ratu Adil, pedang Sirulah atau pedang Katresnan, rasa sejati. Senjata Ratu Adil antara lain berupa pedang sangat tajam, berupa niat suci dan lautan kasih sayang kepada sesama tanpa membedakan apa agamanya, apa suku bangsanya, dan apa ras dan golongannya. Yang keempat, di bawah payung kuning, artinya keberanian berdiri di atas dasar kebenaran yang bersifat universal. Yang kelima, lumuh banda. Walaupun Ratu Adil kelak merupakan sosok yang sukses ekonominya dan makmur, sejahtera, tetapi hidupnya tidak gila harta. Justru dengan kekayaan akan didermakan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sebab Ratu Adil gemar membantu orang-orang yang menderita kesusahan dan kesulitan. Yang keenam, Kalifatullah, penetap panatagama, lahir di bumi Nusantara untuk mengemban amanat Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemimpin yang memberikan banyak pelajaran tentang makna hidup di muka bumi Nusantara, agar supaya manusia mampu memahami makna sejatinya dari agama. Pemahaman agama yang mendalam akan menumbuhkan rasa saling menghargai, bahu-membahu, serta membantu seluruh umat beragama agar dapat memahami apa hakikat sesungguhnya agama itu sendiri, sehingga tidak ada lagi konflik antara agama, primordialisme, rasisme, sikap hipokrit, minimal di bumi Nusantara. Yang ketujuh, bayi calon Ratu Adil dilahirkan oleh seorang ibu yang rambutnya sudah keluar uban, didampingi 2 bayi laki-laki yang wajahnya tampan rupawan sebagai saudara kembarnya. Bayi calon Ratu Adil lahir dari rahim ibu sekaligus kembar 3 atau triplet, 1 perempuan di tengah yang 2 laki-laki sebagai kakak dan adik kembarnya, kakak kandung Ratu Adil,
Sejak masih di dalam rahim, ibu sudah terdapat tanda-tanda memiliki talenta luar biasa dalam bidang medis. Sedangkan adik kandung Ratu Adil sejak masih di dalam rahim ibunya pula telah memiliki keajaiban super jenius yang kemampuan otaknya tidak bisa diukur. Kelak, sejak lahir ketiganya menjadi aset bangsa Indonesia yang akan mampu membawa kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat. Yang kedelapan, ketiga bayi tersebut sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibu, sudah bisa berkomunikasi dengan ibu dan bapaknya. Sebagai persiapannya menjadi aset besar bangsa dan calon penyelamat bumi Nusantara. Ketiganya digembleng sejak masih di dalam rahim ibunya tentang berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu linuweh. Atau karenanya Ratu Adil sejak lahir sudah membawa talenta dan kemampuan luar biasa dalam hal ilmu agama, kesaktian, joyo kawijayan, olah kanuragan atau bela diri, kewaskitan, lahir batin yang sangat tinggi, arif dan bijaksana. Luhur budi pekertinya. Sebagai warisan dari ibunya, Ratu Adil memiliki keahlian dalam bidang tata negara, politik hingga kesenian. Misalnya, beksa atau menari, seni tembang Jawa, dan pandai pula dalam tata boga. Sejak masih di dalam kandungan rahim ibu, badan halus atau ruhnya sudah digembleng oleh para leluhur eyang-eyangnya sendiri dari kalangan pedai dan bangsawan, garis keturunan dari sang ibu yang dahulu menjadi Nata Praja, Ratu Gong Binatara, dengan materi pelajaran meliputi ilmu kesaktian, kedikjayaan, tata negara, hukum, politik, ekonomi, dan kesenian, menari dan tembang, memasak. Materi pelajarannya termasuk diantaranya serat ulang reh, ulang sunu, sejarah, berbagai macam suluk, kitab Wedatama, babat centini, pangreh praja, dan masih sekian banyak lagi kitab-kitab yang masa lampau. Kelurahan budi pekerti Ratu Adil diperoleh dari ibunya yang telah banyak sekali mengajarkan tentang keluhuran budi pekerti dan kebersihan hati sejak masih di dalam kandungan. Calon Ratu Adil juga mendapatkan bimbingan oleh para leluhur garis keturunan dari bapaknya yang dari kalangan rakyat biasa sekaligus keturunan kiai, meliputi kesaktian, sifat kandel. Diajarkan pula makna makrifat Islam dan hakikat dari semua agama yang ada di bumi Nusantara. Ruh calon Ratu Adil atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa sudah dipersiapkan dan direstui oleh para leluhur besar bumi Nusantara, termasuk raja dan seluruh ratu atau raja dari jagat gaib, diantaranya Kanjeng Ratu Kidul, Batara Kala, serta seluruh pembesar dari jagat maya di seluruh bumi Nusantara memberikan doa dan memberikan restu kepada calon Ratu Adil untuk kelak menyelamatkan dan memimpin bangsa ini menuju masa kejayaan kembali.